Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas kewirausahaan dan bisnis sistem informasi I1. Nah, jadi di sini kami akan memaparkan pitch deck kami mengenai Bucket In, Personalized Buckets and Greeting Boards in Your Pocket. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Coko Daisy Rinasandi Marani Pumayun dengan NIM akhir 011. Saya Salan Sesalia dengan NIM akhir 008. Saya Kunisha Papita Azhar dengan NIM akhir 015. Saya Deris Reksa dengan NIM akhir 005. Saya Krisana Ardianjela Nasyada dengan NIM akhir 078. Mungkin yang pertama di sini problem yang dialami, yang dimana pengalaman mengirim hadiah personal maupun formal itu masih kuno. Nah, jadi baik saat memesan buket bunga maupun papan ucapan untuk relasi bisnis pelanggan itu menghadapi kendala yang sama, yang dimana pemilihan desain terbatas dan tidak personal, lalu proses pemesanan masih manual melalui chat dan rawan terjadinya miskomunikasi, kemudian tidak ada preview hasil sebelum dibuat, lalu harga tidak transparan dan banyak biaya tambahan, kemudian kesulitan memilih jenis bunga dan makna bunga. Kemudian layanan cepat atau same day itu sering tidak tersedia dan tidak ada platform modern untuk custom bucket dan papan ucapan. Kemudian ada pun solusi yang kami tawarkan yaitu Digital Bucket App di mana berjudul atau bernama Bucketin, merupakan satu aplikasi untuk segala ucapan. Platform ini mendigitalkan pengalaman pemesanan bucket dan papan ucapan. Yaitu yang pertama ada Unified Customization, yaitu pelanggan memiliki kebebasan dalam merancang buket sesuai dengan selera mereka. Kemudian ada transparansi dan tracking, yaitu fitur yang dapat mengaktualisasi harga secara otomatis agar tidak ada biaya tak terduga serta status pengiriman yang dilacak secara real time. Kemudian ada AI Gift Consultant, di mana fitur AI ini akan memberikan rekomendasi bunga kepada pelanggan berdasarkan momen, makna, budget, sehingga pelanggan tidak merasa kebingungan ketika ingin melakukan kustomisasi. Dan yang terakhir, ada pun solusi yang kami tawarkan yaitu 3D Interactive Preview, yaitu fitur yang memungkinkan pelanggan untuk melihat desain bucket atau papan ucapan dari segala sisi sebelum membayar, sehingga hasilnya akan lebih sesuai dengan keinginan. Baik, selanjutnya adalah user benefit. Apa aja sih benefit yang akan didapatkan oleh pembeli kita? Yang pertama, tentunya hasilnya tuh pasti sesuai sama keinginan. Karena di Buketin ini ada fitur untuk 3D preview, jadi pembeli kita ini bisa melihat preview bunga yang dirancang akan seperti apa, sehingga pasti akan sesuai dengan keinginannya. Lalu yang kedua ada mudah, cepat, dan 100% online. Jadi seluruh proses yang di Buketin ini, mulai dari pemilihan, kemudian pembayaran, dan sebagainya itu dilakukan online, sehingga ini tidak perlu chat manual, dan ini ada mengurangi miskomunikasi dan juga mempercepat proses transaksi. Selanjutnya ada di harga transparan dan aman. Jadi saat menambahkan bunga dan juga mendesain bucket, itu tuh bisa langsung keluar transparansi harganya, sehingga ini bisa dipastikan aman dan tidak ada biaya operasional yang tiba-tiba naik seperti di toko bunga konvensional. Kemudian ada hadiah yang lebih personal dan bermakna karena bisa di customize, dan di sini juga ada AI chatbot untuk bisa langsung tahu terkait manfaatnya, sehingga ini bisa membantu seseorang untuk membeli bunga yang terpersonalisasi sesuai dengan tujuan dan juga orang yang ingin diberikan. Kemudian ada ramah UMKM dan lingkungan. Jadi kami bekerja sama dengan florist lokal yang dengan tujuan untuk mendukung ekonomi kreatif. Nah, di sini produksinya itu by request, jadi tidak mengurangi pemborosan bunga, serta ada opsi eco-friendly packing. Selanjutnya yaitu ada market opportunity. Yang pertama ada growing flower market, di mana pasar bunga di Indonesia itu akan terus berkembang. Dia akan mengalami pertumbuhan yang didorong oleh kebutuhan akan dekorasi dan hadiah untuk berbagai acara spesial. Yang kedua ada demand for personalization, yaitu seiring dengan meningkatnya permintaan, tren yang muncul adalah personalisasi. Jadi generasi muda ini cenderung mencari hadiah yang unik, personal, juga menarik. Selanjutnya adalah digitalization gap, di mana banyak toko bunga lokal itu belum memanfaatkan platform digital, sehingga ada kesempatan besar untuk kami menjangkau pasar yang lebih luas secara online. Baik, selanjutnya ada market size. Di sini ada 3, yaitu TAM, SOM, dan juga SAM. Yaitu yang pertama ada TAM atau Total Addressable Market, yaitu ini untuk generasi digital Indonesia, yaitu rentang usia 17 sampai 40 tahun atau Gen Z dan milenial yang aktif menggunakan e-commerce dan cenderung memilih produk dengan visual yang estetik. Lalu yang untuk SOM atau Serviceable Obtainable Market, yaitu untuk warga Surabaya, dan terakhir itu mahasiswa yang akan wisuda atau sidang, pekerja muda, dan juga pasangan muda yang rutin merayakan hari spesial. Lalu yang SAM atau Serviceable Available Market, yaitu pasar dapat dicapai untuk mahasiswa universitas besar di Surabaya dan juga pengguna yang menggunakan same day delivery. Lanjut di use case yang pertama itu untuk wisuda dan acara kampus. Jadi pemesanan buket dan papan ucapan ini bisa dikostumisasi sesuai tema acara kampus tanpa perlu datang ke toko. Kemudian hadiah spesial, ini mana buket dan papan ucapan personal ini untuk hadiah seperti ulang tahun, anniversary, atau momen penting lainnya. Lalu ada acara dan komunitas. Nah, bisa untuk kado untuk lamaran, baby shower, perayaan keluarga, perayaan kantor, grand opening, dan berbagai acara lainnya. Dan yang terakhir itu untuk butuh pesanan mendadak atau last minute. Jadi, pemesanan kilat dengan template desain instan yang tetap estetik. Oke, selanjutnya ada produk demo. Di sini merupakan
aplikasi kami yang kami rancang, UI UX-nya bisa dilihat itu ada personal flower bucket yang bisa kita kustomisasi dengan start designing, terus ada fitur 3D preview, ada same day, terus price-nya kalkulator berapa, terus track order, kemudian ada recent order yang menunjukkan pemesanan terakhir kita, kemudian ada juga informasi-informasi mengenai kenapa sih kita harus memilih Buketin, dan juga adanya AI gift konsultan yang bisa kita lakukan dengan AI untuk mendapatkan buket yang kita inginkan. Baik, selanjutnya adalah how it works. Bagaimana sih tahapan cara kerja digital bucket buketin ini? Dimulai dari ketika pertama pembeli itu mengunjungi platform buketin, maka akan memilih dan mengcustomize. Pembeli bisa memilih mau bucket bunga atau papan ucapan atau bunga bucket lain seperti makanan atau uang, dan di sini bisa di customize terkait bunganya, aksesorisnya, desainnya, temanya. Yang ini juga bisa terpersonalisasi sesuai dengan keinginan pembeli. Kemudian lanjut ke preview and recommendation. Jadi setelah membeli nanti akan ditunjukkan preview 3D tentang bunga yang dirangkai oleh pembeli tersebut. Jadi akan langsung dilihatkan misalnya pembeli merangkai bunga-bunga tersebut, kemudian akan langsung tampil previewnya sehingga pembeli ini bisa mengira-ngira bucketnya akan seperti apa. Selanjutnya juga ada rekomendasi dan ada konsultan yang bisa memberikan rekomendasi sesuai dengan momen atau mungkin personalisasi yang lebih baik. Selanjutnya ada di transparan dan pricing order. Jadi harganya itu akan otomatis dihitung dengan breakdown yang jelas setiap bunganya, aksesorisnya, temanya, dan sebagainya, sehingga pelanggan saat melakukan pemesan ini sudah tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan secara transparansi yang jelas. Kemudian lanjut ke delivery and tracking. Jadi karena ini full semuanya online, maka di sini juga pesanan akan dikirimkan dan ada sistem tracking yang bisa diakses oleh penerima sampai bunga tersebut diterima, dan ini juga dikirim same day delivery. Selanjutnya ini adalah validasi dan bukti pasar, di mana kita melakukan wawancara kepada salah satu narasumber kita, yaitu Kak Lukman dan juga Kak Salsa, di mana mereka berdua adalah sepasang kekasih ya. Dan selama 9 tahun itu, pemberian bunga yang dilakukan oleh salah satu narasumber kami ini bukan hanya dilakukan selama setahun sekali, tetapi dilakukan setiap bulannya. Nah, ini membuktikan bahwa bunga adalah kebutuhan emosional dengan tingkat pembelian yang berulang atau repeat order yang tinggi. Oleh karena itu, mereka secara spesifik mengeluhkan sulitnya mencari variasi desain bunga yang baru agar tidak bosan. Baik, selanjutnya go to market plan atau strategi pemasaran kami. Di sini ada 4, yaitu digital marketing, promo engagement, partnership, dan juga customer experience. Jadi untuk digital marketing di sini, Bakatin ini ingin memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk membangun brand awareness melalui konten yang estetik. Lalu untuk promo dan engagement, ini kita melakukan promo seperti diskon atau flash sale pada momen spesial. Lalu untuk partnership, kita ada kolaborasi dengan kampus, event organizer, dan UMKM florist lokal. Lalu yang untuk customer experience, karena kita menyediakan fitur-fitur seperti chatbot yang 24/7, sistem pelacakan real time, dan juga antarmuka mobile friendly, itu yang memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman pemesanan yang cepat dan juga nyaman. Baik, lanjut untuk competition. Untuk main kompetitor dari Bucket-in itu ada florist konvensional, kemudian UMKM florist di IG atau WA, serta flower advisor, paperbox, marketplace gift. Nah, untuk kompetitor weakness-nya itu tidak ada fitur 3D preview, kemudian harga tidak transparan, tidak ada AI rekomendasi, serta custom masih terbatas. Untuk competitive advantage-nya, itu ada full customization seperti warna, tipe bunga, desain, dan dekorasi. Kemudian ada 3D interaction preview, yang dimana merupakan fitur yang belum dimiliki oleh pesaing. Lalu ada AI Flower Meaning Assistant, yang dimana ini akan merekomendasikan berdasarkan makna bunga. Lalu ada price transparency, merupakan kalkulasi otomatis. Kemudian ada same day delivery dan tracking. Lalu ada produk inovatif, seperti money, snack, polaroid, atau voice wire bucket. Kemudian brand positioning, modern, dan emosional. Oke, selanjutnya ada key differentiator di mana yaitu ada full customization, 3D preview, transparent pricing system, dan juga fast delivery with real-time tracking. Nah, selanjutnya ada risk and mitigation. Jadi kami nge-breakdown risiko, kemudian dampak, dan mitigasi yang kami lakukan dari dampak dan risiko tersebut. Yang pertama, ada keterlambatan pengiriman, dan ini bisa berdampak ke penurunan kepuasan pelanggan, sehingga kami melakukan mitigasi untuk memperluas mitra kurir kami dan juga memberikan tracking sehingga pelanggan ini bisa dapat kepastian paketnya saat ini berada di mana. Kemudian ada kualitas florist yang tidak konsisten. Nah, itu dampaknya bisa jadi misalnya ada kualitas kerapian yang tidak konsisten, itu bisa berpengaruh ke kepercayaan dan kepuasan pelanggan, sehingga kami membuat mitigasi dengan memberikan ada SOP, standarisasi yang jelas terkait pembuatan produk, sekalipun sudah ada 3D preview, tapi SOP harus diterangkan. Kemudian juga ada gangguan fitur 3D dan AI ini apabila ada gangguan jaringan ataupun teknologinya, dan ini bisa membuat proses pengiriman terhambat. Sehingga mitigasi yang kami lakukan itu ada fitur backup untuk backup dan pemeliharaan yang kita lakukan secara rutin. Kemudian ada di biaya pengembangan yang meningkat, dan ini bisa berdampak ke menekan efisiensi anggaran. Nah, ini kami lakukan mitigasi dengan mengembangkan secara bertahap melalui prioritas skala fitur. Kemudian
Yang terakhir ada adopsi pengguna rendah. Di sini tuh bisa membuat pertumbuhan awal bisnis kami terhambat. Sehingga mitigasinya kami lakukan kampanye dan promosi melalui kolaborasi event-event yang ada di Surabaya untuk akuisisi awal. Selanjutnya ini adalah orang di balik-balik Buketin. Yang pertama adalah Choice. Choice adalah CEO atau Strategy and Partnership Leader, di mana dia yang mengatur arah dari Buketin ini seperti apa. Lalu yang kedua ada Selen, ini sebagai COO atau Operation and Logistic Manager, di mana yang mengatur operasional sehari-hari dalam program Buketin. Selanjutnya yang ketiga ada Quenesia Fitazza sebagai Auto atau Tech CTO atau Tech Development Manager, di mana kita ini nanti yang mengurus website, aplikasi, dan juga pengembangan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya ada saya Alda Rizka sebagai CMO, itu Marketing and Branding Manager, di mana saya melakukan branding terhadap Buketin mulai dari pembuatan konten dan lain-lain. Selanjutnya ada Kristina Rijanti Lena sebagai CFO dan juga kreatif yang bertugas untuk finance dan UX designer manager, di mana nantinya Lena mengurus pengeluaran, keuangan, dan juga pemasukan, serta mengurus soal UX design dari aplikasi kita. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada rencana finansial 5 tahun ke depan dari Buketin ini. Yang pertama itu heavy investment, product build and market. Jadi tahun pertama difokuskan pada pembangunan platform inti dan pengembangan fitur utama. Jadi pemasarannya agresif sehingga pengeluarannya jauh lebih besar daripada pemasukan. Lalu untuk yang Year 2 atau User Growth Acceleration, yaitu investasi tetap tinggi untuk memperbesar basis pengguna dan memperluas jaringan Floris, dan meningkatkan brand awareness meski belum mencapai titik impas secara finansial. Lalu untuk yang Year ketiga yaitu revenue growth and path to break even, yaitu pendapatan mulai meningkat signifikan dari kenaikan volume pesanan dan juga diversifikasi produk dengan target mendekati atau mencapai break even di akhir tahun. Lalu Year 4 yaitu operational efficiency dan margin optimization, yaitu bisnis mulai stabil dengan fokus meningkatkan profit margin melalui otomasi, efisiensi operasional, dan juga peningkatan repeat order pelanggan tetap. Lalu yang terakhir yaitu Year 5, yaitu untuk full profitability and scalable business expansion, yaitu Buketin ditargetkan mencapai profitabilitas penuh dengan ekspansi kota yang lebih luas, pendapatan berulang yang stabil, dan model bisnis yang bisa diperbesar tanpa peningkatan biaya signifikan. Baik, lanjut. Ini merupakan skenario konservatif untuk Buketin, yang dimana di tahun pertama dan tahun kedua di sini kami akan banyak membakar duit, itu sekitar 127,5 juta dan 48 juta. Nah, kemudian di tahun ketiga, 4, dan kelima itu kami diharapkan mendapatkan arus kas bersih, arus kas masuknya sekitar 31,5 sampai akhirnya ke 242 juta. Oke, selanjutnya ada X unused of funds, di mana kami menggalang dana sebesar 500 juta untuk mempercepat pengembangan produk, di mana membangun jaringan toko bunga dan meningkatkan akuisisi pelanggan selama 8 bulan pertama, di mana bisa kita lihat di sini ada pembagiannya, yaitu development app untuk 3D dan AI itu sekitar 200 juta, dengan presentasi pengeluaran sebesar 40% dari totalnya. Kemudian ada marketing and influencer, di mana sebesar 150 juta, yaitu sebesar 30% dari total budget yang dibutuhkan, dan juga operation and delivery network itu sekitar 75 juta atau 15%. Kemudian untuk gaji tim awal itu sekitar 50 juta yaitu 10%, dan untuk cadangan atau emergency itu sekitar 25 juta atau 5%, dan ditotalkan itu ada sekitar 500 juta. Baik, selanjutnya bagian di unit economics dan key metrics yang akan menjadi angka-angka acuan untuk keberlanjutan bisnis kami. Di unit economics ini untuk AOV-nya kami menganggarkan nilai 150 juta, kemudian ada tax rate-nya atau komisinya itu 25%. Lalu ada biaya operasional per transaksi yang kami buat 12 juta yang kami totalin, kemudian ada contribution margin per transaksi di 25.000, kemudian ada CAC ini di 18.000, lalu ada purchase frequency di 3 kali per tahun untuk setiap customer-nya, lalu ada lifetime value-nya ini 112.500, dan LTV banding CAC-nya ini 6,25 kali. Kemudian di metriknya ini ada di conversion rate itu di 3-5%, kemudian di repeat order rate itu di 42%, dan di active Floris partners itu kami buat 12 bulan itu sekitar 80, kemudian juga ada break even point ini untuk 19 bulan. Jadi angka ini akan menjadi acuan untuk keberlangsungan bisnis kami. Baik, selanjutnya ada model bisnis. Di sini komposisi pendapatan itu terlihat paling besar itu ada commission fee sebesar 63%, di mana pendapatan utama ini berasal dari komisi penjualan buket
dari partner florist. Nah, Buketin ini mengambil rata-rata 25-30% dari tiap transaksi yang terjadi di platform. Lalu selanjutnya yang kedua ada add-on atau upselling. Ini pendapatan dari fitur tambahan seperti Polaroid, custom card, mini snack atau coklat, premium wrapping, terus ada special request. Selanjutnya ada express atau same day fee itu sebesar 12%. Ini untuk biaya tambahan layanan pengiriman cepat yang dibayarkan pengguna. Lalu ada in-app promotion itu 7%, iklan atau promosi dalam aplikasinya. Lalu ada others 4% ini biaya layanan, admin, garansi, penggantian, serta tipsnya. Baik, yang terakhir itu ada impact dari Buketin ini sendiri. Yang pertama ada sustainable lifestyle, yaitu mengurangi pemborosan bunga karena produksi bunga yang sesuai pesanan. Dan ini juga sejalan dengan SDGs responsible consumption and production. Lalu yang kedua ada empower local florist, yaitu dengan memberdayakan UMKM florist lokal dengan membuka pasar digital yang lebih luas. Lalu yang terakhir ada customer experience upgrade, yaitu memberikan kepuasan dan juga pengalaman belanja bunga yang lebih personal dan juga modern. Mungkin sekian pemaparan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.